Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anggraini, NIM 120103-20985, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Nur Haswinda, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Yang A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengar. Yang B. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kelugasan, yakni kalimat yang disampaikan hanyalah pokok-pokoknya saja. Yang kedua, ketepatan. Informasi yang berupa kalimat tersebut sesuai dengan sasaran. Yang ketiga, kejelasan. Kalimat tersebut harus jelas dan lengkap unsur-unsurnya. Yang keempat, kehematan. Informasi yang berupa kalimat tersebut harus tepat, tidak boros, dan menghindari bentuk yang bersinonim. Yang kelima, kesejajaran. Kalimat efektif harus sama dan sederajat. Yang C. Syarat-syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD, yakni kalimat efektif harus menggunakan tanda baca dan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, sistematis. Susunan kalimat yang tepat atau sistematis termasuk syarat dalam kalimat efektif. Kalimat yang efektif memiliki susunan utama subjek, predikat, lalu diikuti oleh objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian, tidak ambigu. Kalimat tersebut tidak boleh bermakna ganda. Yang terakhir, tidak bertele-tele. Penggunaan kata yang ringkas dan jelas dengan menghindari bentuk lain yang tidak perlu. Yang D. Memahami pola kalimat efektif. Yang pertama, SP, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, ayah bekerja. Yang kedua, SPO, subjek, predikat, objek. Yang contohnya, ibu menanak nasi. Yang ketiga, SP dan PEL, subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, anak-anak sedang bermain layang-layang. Yang keempat, SPK, subjek, predikat, keterangan. Contohnya, anak-anak bermain di lapangan. Yang kelima, SPOK. Ini biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia yang umum digunakan. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, para petani menanam padi di sawah. Kemudian, SPOPL, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Adik membelikan kucingnya makanan kucing. Kemudian SPPLK, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, tubuhnya berlumuran darah karena kecelakaan. Yang terakhir, SPOPLK, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru di hari Minggu kemarin. Yang E. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, yaitu kalimat berita. Kalimat berita ialah kalimat yang dipakai guna untuk memberikan informasi sesuatu. Biasanya diakhiri dengan tanda titik. Misalnya, banteng menyerang dengan ganasnya, diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya mengharapkan jawaban sebagai respon ataupun reaksi pemberitahuan informasi yang dapat diharapkan. Kata tanya yang dipakai ialah mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan lain sebagainya. Contohnya, bagaimana proses motor itu, dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bermaksud untuk menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru.
Dengan begitu, kalau dikatakan langsung atau lisan biasanya akan ditandai dengan suara tinggi. Misalnya, ambillah barang itu. Yang terakhir yaitu kalimat ajakan. Kalimat yang mengajak minat lawan bicara. Kata yang sering dipakai adalah ayo, mari, dan sebagainya. Biasanya muncul pada iklan. Contohnya, ayo pakai merek HP ini. Yang F, ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, kalimat argumentasi. Sebuah kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu atau tidak jelas. Contohnya, besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Jogja. Yang kedua, kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan sebuah ide, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit, apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, menurutku acaranya akan lebih tepat jika kita undur setelah sholat Jumat saja agar para peserta laki-laki yang beragama Islam bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Yang ketiga, kalimat formal. Bisa dibayangkan bila peraturan daerah atau undang-undang menggunakan bahasa alay atau bahasa kekinian, atau kalimat yang tidak efektif, tentu saja ini tidak jelas dan akan menjadi multitafsir atau dua pengertian bahasa. Ini sangat berbahaya sekali. Karena itu, dalam kalimat formal haruslah menggunakan kalimat efektif. Contohnya, kami PT Maju Jaya mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden RI tahun 2019-2024. Yang G, faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Yang pertama, kontaminasi atau keracunan. Yang kedua, pleonasme. Yang ketiga, ambiguitas. Yang keempat, ketidakjelasan unsur inti kalimat. Yang kelima, kemubaziran preposisi dan kata. Yang keenam, kesalahan nalar. Yang ketujuh, ketidaktepatan bentuk. Yang kedelapan, ketidaktepatan makna dan kata. Dan yang kesembilan, pengaruh bahasa daerah. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.